Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Terlestari, NIM 35 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 7A. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Tatanan Morfologi pada Teks Deskripsi Siswa Kelas 7 tingkat SMP. Yang pertama, saya akan menyampaikan dari isi abstrak dari artikel saya ini, yaitu artikel ini berdasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesalahan berbahasa dalam tatanan morfologi, yaitu pada bidang afiksasi yang terdapat pada teks deskripsi siswa tingkat SMP. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan teks esai yang berupa menulis teks deskripsi yang bertema tempat tinggalku. Hasil analisis yang ditemukan dalam teks deskripsi kemudian akan dilihat pada kesalahan prefiks, kesalahan sufiks, dan kesalahan konfiks. Pada teks deskripsi tersebut ditemukan kesalahan berbahasa prefiks sebanyak 80% dan kesalahan konfiks sebanyak 20%. Kemudian di bab pendahuluan terdapat penjelasan tentang rangkaian bunyi yang mempunyai makna tertentu dan rangkaian bunyi yang dikenal sebagai kata melambangkan suatu konsep yang biasa disebut dengan bahasa. Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan maupun pikiran. Karena pada umumnya bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Keterkaitan bahasa dengan morfologi, yaitu karena morfologi merupakan salah satu bidang linguistik yang mempelajari bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagiannya, di antaranya yaitu morfem. Bahasa pada dasarnya tidak dapat terhindar dari teks. Bicara mengenai teks, salah satu jenisnya yaitu terdiri dari teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan salah satu teks kurikulum 2013 yang dipelajari di kelas 7 tingkat SMP. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kesalahan berbahasa tatanan morfologi pada teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Adapun tujuan dari analisis tersebut yaitu untuk mengetahui kesalahan berbahasa tatanan morfologi pada teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambar, bukan angka, dan disampaikan dalam bentuk verbal. Objek dalam analisis ini yaitu berupa teks deskripsi karangan siswa kelas 7 tingkat SMP yang mengalami kesalahan berbahasa tatanan morfologi dalam penulisannya. Kemudian data pada analisis ini yaitu berupa kalimat dan klausa yang terdapat pada teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Dan sumber data yang diperoleh melalui teks deskripsi siswa berbahasa tatanan morfologi pada teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Metode analisis yang digunakan dalam analisis ini yaitu dengan menggunakan metode SIMAK. Pada metode SIMAK ini juga menggunakan teknik dasar yaitu yang dinamakan dengan teknik SADAP. Kemudian dilakukannya analisis data berupaya untuk mengelompokkan data, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang berbeda, dan menyisihkan pada kelompok data yang serupa. Kemudian pada bab hasil analisis dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasi kata yang terpilih sebagai bentuk kesalahan berbahasa tatanan morfologi yang terdapat dalam teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Yaitu yang pertama, terdapat kesalahan penulisan prefiks me dengan sumber kata, di rumahku tidak ada hewan. Rumahku menempati 4 orang, yaitu ibu, ayah, adik, dan saya. Pada data di atas, kata tempati mendapat prefiks me yang seharusnya kata tempati mendapatkan prefiks di dan sufiks i, sehingga menjadi kata yang benar.
Dengan bentuk benar yaitu di rumahku tidak ada hewan. Rumahku ditempati 4 orang, yaitu ibu, ayah, adik, dan saya. Kemudian yang kedua, terdapat kesalahan penulisan prefix mem, yaitu dengan sumber data. Keluarga saya punya kebun yang luas dan saya sering membantu untuk berkebun. Pada data di atas, kata punya tidak mendapatkan prefix mem. Seharusnya kata punya mendapatkan prefix mem untuk menjelaskan kalimat kepunyaan. Dengan bentuk benar, keluarga saya mempunyai kebun yang luas dan saya sering membantu untuk berkebun. Kemudian yang ketiga, terdapat kesalahan penulisan prefix ber dengan sumber data. Rumahku warna-warni, ada warna biru, ungu, dan putih. Pada data tersebut, kata warna tidak mendapatkan prefix ber. Seharusnya kata warna mendapatkan prefix ber untuk menjelaskan keadaan. Dengan bentuk benar, rumahku berwarna-warni, ada warna biru, ungu, dan putih. Kemudian yang keempat, terdapat kesalahan penulisan prefix men dan konflik an dengan sumber data. Kerjaan ibu saya ART, setrika pakaian, dan seorang ibu rumah tangga. Pada data tersebut, kata kerjaan merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya menggunakan konflik an agar menjadi kata yang baku. Sedangkan pada kata setrika yang tidak mendapatkan prefix men, yang seharusnya kata setrika mendapat prefix men dan fonem s pada kata setrika diluluskan, sehingga bentuk benarnya menjadi pekerjaan ibu saya seorang ART, menyetrika pakaian, dan seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang terakhir, terdapat kesalahan dalam penulisan konfiks pen an dengan sumber data. Ayah saya adalah seorang yang bekerja keras. Ia bekerja sebagai penjualan keliling menggunakan sepeda motor. Pada data tersebut, kata penjualan tidak tepat. Penggunaan konflik pen an menjadikan kalimat tidak padu. Seharusnya prefix pen an sudah cukup karena merupakan keterangan bidang pekerjaan, yaitu dengan bentuk benar. Ayah saya adalah seorang yang bekerja keras. Ia bekerja sebagai penjual keliling yang menggunakan sepeda motor. Dapat disimpulkan dari 15 teks deskripsi siswa, terdapat 12 siswa atau 80% kesalahan penulisan prefiks. Kesalahan penulisan prefiks merupakan kesalahan yang paling banyak ditemukan dalam teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Dari 15 teks deskripsi, terdapat 3 siswa atau 20% kesalahan penulisan konfiks. Kesalahan penulisan konfiks merupakan kesalahan kedua yang ditemukan dalam teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP. Sedangkan kesalahan penulisan sufiks dan infiks tidak ditemukan dalam teks deskripsi kelas 7 tingkat SMP. Kemudian pada bab terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil data dan pembahasan mengenai analisis kesalahan berbahasa afiksasi dalam teks deskripsi siswa kelas 7 tingkat SMP, dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk kesalahan berbahasa tatanan morfologi afiksasi yang terdapat dalam teks deskripsi siswa yang dibedakan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada kesalahan berbahasa penulisan prefiks sebanyak 80%, kesalahan penulisan konfiks sebanyak 20%, kesalahan penulisan sufiks dan infiks 0 karena tidak ditemukan kesalahan sufiks dan infiks, sehingga siswa dianggap sudah paham pada penulisan sufiks dan infiks. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.